Baik, kita lanjutkan untuk materi selektivitas alat tangkap. Nah, yang kedua kita akan mengestimasi selektivitas dari jaring insang. Oke, di sini jaring-jaring insang adalah alat-alat pasif. Dan ini kan harus berenang ke arah jaring agar tertangkap. Jadi memang berbeda dengan troll. Kalau troll jaringnya ditarik gitu ya. Jadi jaringnya yang bersifat aktif. Namun kalau jaring insang ini ikannya yang aktif atau dia bergerak cepat berenang, kemudian tidak sengaja dia terperangkap dalam jaringnya. Nah, secara teoritis ini berimplikasi bahwa ikan yang bergerak cepat mempunyai suatu probabilitas yang lebih besar untuk menabrak jaring daripada ikan yang berenang lebih lambat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ikan yang renangnya lebih cepat, dia relatif memiliki peluang yang lebih besar untuk menabrak jaring. Nah, biasanya diketahui bahwa ikan yang lebih besar bergerak lebih cepat daripada ikan yang lebih kecil untuk spesies yang sama. Jadi kalau dibandingkan dalam satu spesies, ikan yang berukuran besar itu relatif bergerak lebih cepat daripada ikan yang berukuran kecil. Nah, kemudian ada beberapa cara ikan tertangkap. Ada 4 ya. Yang pertama, snake. Snake ini misalkan ini ikan yang sama, tapi ukuran mesesnya berbeda. Ini yang pertama ukuran 100 mm. Nah, snake ini ikannya tertangkap atau terperangkap di jaring insang hanya pada bagian atas di sini hingga bawah perkulum ini. Nah, disinilah sebentar saya kasih pointer. Nah, di sini. Nah, kemudian jil di sini meses 120 mm. Nah, ini dia terperangkap pada bagian insang. Nah, wedge ini dia terperangkap di bagian depan dari sirip dorsal ya, atau dari sirip ventral ya. Nah, jadi ada 3 yang terperangkap di dalam jaringnya. Nah, kalau ini pada gambar D ini dia terlilit antara sirip-siripnya gitu ya, jadi tidak masuk di kepala. Kalau yang ABC ini kepalanya masuk, namun dia letak terperangkapnya berbeda-beda. Kalau A hanya di depan, kalau B ini di operculum di daerah insang, kemudian yang C ini adalah di depan sirip dorsal maupun sirip ventral. Nah, yang D ini adalah terlilit gitu ya. Nah, terlilit ini bisa dari ukuran 60 sampai 150 meter. Jadi dari siripnya yang membuat dia tertangkap di jaring insang. Nah, kemudian model yang digunakan untuk mengestimasi selektivitas alat tangkap untuk jaring insang ini ada dari metode Holt. Nah, metode Holt itu melakukan estimasi pada proses yang tertangkap pada tutup insang untuk chill dan wedge. Nah, ini menyarankan suatu kurva seleksi berbentuk bell, sama seperti distribusi normal, jadi bentuknya seperti bell. Nah, ini Holt ini melakukan pengambilan sampel dengan 2 jaring insang yang memiliki ukuran mata jaring berbeda. Jadi nanti bisa dievaluasi seberapa selektif alat tangkap tersebut. Nah, modelnya ini SL itu sama dengan eksponen dari minus L min LM kuadrat dibagi 2 kalikan S kuadrat. Nah, LM itu adalah panjang optimum ikan yang dapat tertangkap. Nah, mengestimasi tersebut, kemudian S itu merupakan standar deviasi dari distribusi normal. Nah, kita akan menguraikan satu-satu rumusnya. Nah, sebelum menentukan LM ini, kita harus melalui proses analisis regresi juga. Jadi ada namanya variabel untuk X dan variabel Y-nya. Nah, kemudian di sini agar lebih paham, saya ambilkan contoh juga dari buku Spare and Venema, di mana penelitian mengenai tilapia esculenta di Danau Victoria. Nah, ini percobaannya menggunakan 2 jaring. Nah, ada C. Nah, CA itu adalah jumlah yang tertangkap pada jaring A. Gitu ya. Nah, ini dengan menurut kelompok panjang untuk alat
dengan mata jaring yang lebih kecil, yaitu MA. Jadi mata meses untuk jaring A itu 8,1 cm. Nah, dan mendapatkan jumlah yang berkaitan dengan CB jaring B dengan mata jaring yang lebih besar, yaitu MB sama dengan 9,1 cm. Nah, parameter yang diestimasi dengan model Holt adalah, nah pertama kita ada LM sama LMA dan LMB. Nah, LMA itu adalah panjang optimum untuk jaring dengan ukuran mata lebih kecil. Nah, kalau yang LMB berarti panjang optimum untuk jaring dengan ukuran mata lebih lebar. Nah, sedangkan S-nya adalah standar deviasi yang berlaku untuk keduanya. Nah, di sini persamaan regresinya di mana ln CB per CA sama dengan A plus B kalikan L. Nah, berarti di sini variabel Y-nya adalah ln CB per CA, untuk variabel X-nya adalah L. Nah, nanti karena ini regresi linear, jadi ini diilustrasikan sebagai garis lurus ini ya, di mana sumbu X-nya adalah L, sumbu Y-nya adalah sesuai variabel Y tadi, ln CB L dari per CA. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk menentukan LMA dan LMB, kita harus menentukan SF terlebih dahulu. SF itu adalah faktor seleksi. Nah, faktor seleksi ini rumusnya SF sama dengan minus 2 kalikan A per B dikalikan MA plus MB. Nah, dari sinilah kita akan bisa menentukan panjang optimum pada alat tangkap yang A maupun alat tangkap yang B. Ya. Nah, LMA ini adalah SF dikalikan MA, yaitu faktor seleksinya dikalikan dengan meses yang A. Sedangkan panjang optimum yang B itu SF dikalikan meses yang B. Nah, kemudian kita bisa menentukan S kuadrat atau standar deviasinya dari rumus yang awal tadi ya, yang S di sini. Oke, dari rumus minus 2 ini ya SF-nya dikalikan MB MA per B. Ya, ini lebih praktis. Atau SF-nya mau dijabarkan sama saja. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa menentukan titik-titik untuk kurva-kurva seleksi. Nah, kita memasukkan ke dalam SAL. SAL itu berarti nanti titik pada jaring A, sedangkan SBL ini untuk jaring B. Gitu ya. Nah, di sini di mana SAL ini berarti eksponen dari minus L min L MA kuadrat dibagi 2 kalikan S kuadrat. Sedangkan SBL eksponen dari minus L min L MB kuadrat per 2 kalikan S kuadrat. Ya. Nah, dari titik-titik ini kita juga bisa menentukan jumlah dalam populasi yang diestimasinya. Nah, ini kita hitung jumlahnya dari hasil tangkapan. Gitu ya. Jadi ada NA, berarti ini jumlah untuk yang mata jaring A, terus berdasarkan panjang, ini dari CA. CA itu berarti hasil tangkapan dibagi SA. Untuk NB, itu berarti CB dibagi SB. Itu. Nah, ini hasilnya jika diilustrasikan ke dalam grafik. Jadi ada 2 grafik berbentuk lonceng tadi. Ini bentuk ini adalah bentuk simetris yang seperti distribusi normal. Gitu. Nah, untuk lonceng yang pertama ini 8,1 cm. Ini untuk mata jaring yang kecil, untuk MB adalah mata jaring yang besar. Itu. Nah, sedangkan di belakangnya ada histogram. Nah, histogram ini merupakan observasinya. Jadi realnya seperti ini belakang. Namun yang estimasinya ada yang di dalam bentuk lonceng ini. Nah, oke, lebih lanjut kita akan coba latihan soal di Excel. Oke, baik, ini adalah contoh dari hasil penelitian yang tadi di Danau Victoria untuk Tilapia. Jadi di sini ada yang pertama di kolom A itu interval dari titik tengah. Jadi ada nilai L-nya nanti 19,5, 19,5 dengan interval 1 ini, dan seterusnya. Kemudian jumlah yang tertangkap dibedakan di sini dibagi 2
Ada yang MA, ini untuk yang message-nya kecil, kemudian MB yang message-nya besar. Nah, di sini hasil tangkapan ya, sesuai dengan kelompok panjangnya masing-masing. Jadi pada panjang 18,5 untuk message yang kecil dapat 7, kalau yang besar dapat 0, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan mencari hingga estimasi populasinya berapa. Nah, kemudian di sini langkah pertama adalah kita akan mencari regresinya, tapi sebelum itu kita menentukan Y-nya dulu. Y-nya adalah ln dari CB, ini ya, CB dibagi CA. Nah, karena ini 0, maka di sini pasti akan menghasilkan nilai 0 ya. Jadi ini tidak perlu ada angkanya, karena tidak ada angkanya kita gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan regresinya. Nah, namun tidak semua kita lakukan regresi. Nah, yang dilakukan regresi di sini adalah di sini yang regresinya dimulai dari yang mengalami kenaikan pertama dan penurunan terakhir ini. Nah, jadi hanya ini aja yang dilakukan regresi. Oke. Nah, kita akan melakukan regresi. Langsung aja kita cari nilai A dan nilai B. Nah, A itu didapatkan dari sama dengan intercept. Dari Y-nya adalah ini, kemudian X-nya adalah L. Nah, kemudian untuk nilai B-nya itu sama dengan slope dari nilai ini dengan ya, kita sudah dapatkan nilai A dan B. Nah, dari nilai A dan B ini kita bisa menentukan nilai SF. Faktor seleksinya sama dengan minus 2, kurang aja, minus 2 dikalikan A. Nah, dibagi dengan B dikalikan dengan M1. MA plus MB. Oke, MA sama MB-nya saya tulis saja 8,1 ya kan tadi, tambah MB-nya 9,1. Oke. Nah, SF-nya kita dapatkan min 2 dikalikan A dikali, oh ini tambah dulu, ini kurang ya. Nah, 2,5724. Nah, LM berarti panjang optimum, kita bisa cari sama dengan SF ini dikalikan MA, hanya tadi 8,1. Nah, kalau panjang optimum untuk alat tangkap message B-nya berarti SF dikalikan dengan message yang MB ini, 9,1. Nah, kita dapatkan LMA dan LMB ya. Nah, kita akan mencari standar error, standar deviasi. Nah, ini S kuadrat sama dengan tinggal masukkan SF. Nah, dikalikan dengan MB-nya 1 dikurang MA. MA-nya adalah 8,1 dibagi dengan nilai B. Oke, biar tidak salah, kita harus kasih kurung. Karena kalau tidak diberi kurung, nanti akan mengoperasikan sesuai aturan matematika. Oke. Kita dapatkan S kuadratnya, kemudian kita cari S-nya. Berarti S-nya didapatkan dari akar dari S kuadrat. Oke, kita dapatkan S-nya. Nah, setelah itu kita akan cari SAL. Nah, SAL dari atas saja. Di sini SAL yang pertama kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini sama dengan eksponen. Nah, dari kasih kurung lagi aja ya, L
kurang LMA, kita kasih dolar. Oke, dikuadratkan. Dibagi dengan 2 kali kuadrat. Ini. Oke, kuadratnya kita kasih juga. Sebentar. Kurang tutup kurung. L dikurang dengan LMA. Oke. Kemudian dikuadratkan. Oke. Oh ya, ini ada negatif. Jadi kita kasih negatif. Nah, ini dia hasilnya sudah dapatkan. Kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian di sini SBL-nya juga mirip, nah, sama dengan eksponen minus buka kurung lagi L dikurang LMB ini. Nah, kemudian dikuadratkan dibagi dengan buka kurung 2 kalikan S kuadrat. Kita kasih string. Tutup kurung. Oke. Enter. Nah, dapatkan nilai seperti ini. Coba kita cek lagi. Minus dari enggak perlu. Minus dari nah L kurang LMB, oke, dikuadratkan. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan 2 dikalikan kuadrat. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita tarik ke bawah. Oke, bisa tarik 3 lagi, 2 lagi. Oke. Nah, ini nanti selanjutnya N. Nah, N ini tinggal kita masukkan rumusnya CA. Jadi ini dibagi dengan SA. Nah, di sini kita cukup sampai sini saja. Nah, kemudian ini juga sama, CB. Oke, ini enggak ada, dibagi dengan oke. CB dibagi SD. Oke. Nah, beginilah hasilnya. Namun di sini kita lihat